Dari ayah saya, itu sebelumnya beliau bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu pabrik di Surabaya. Dan di PHK waktu tahun 2014, waktu saya masih kelas 2 SMA. Oke. Kebanggaan bagi warga Surabaya bahwa seorang seperti kalian bisa membawa nama harum Surabaya. Semoga itu tidak pernah lepas dari diri kamu bahwa saya bisa menjadi pilot ini berkat siapa. Dan jangan pernah arogan, jangan pernah sombong, jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Karena beliaulah kamu bisa menjadi pilot. Benar, Kak. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afia man, wherever you are. Again with me, Captain Hans. Today, I'm talking about something special. We are talking about one guy from Surabaya. He's very lucky. He can be a pilot, no payment, alias free of all. How come? Yes, he got scholarship from from very popular people in Surabaya. Who was she? All of you know them. You know her. She is Mrs. Risma. Pada saat itu, Bu Risma menjabat sebagai seorang wali kota, dan keistimewaan, suatu hal yang unbelievable. Seseorang bisa menjadikan sekian banyak orang bisa menjadi pilot tanpa bayar 1 sen pun. Dan tentunya melalui sebuah kriteria seperti apa, bagaimana. Di samping saya sekarang sudah ada seorang pilot, seorang anak muda yang sangat muda sekali. Dialah orang yang beruntung, 1 dari 5 orang yang beruntung yang bisa menjadi pilot, mendapat beasiswa. Dialah bernama Rizal. Dan mari kita jumpai dia. Oke, Rizal. Oke, Assalamualaikum, Kak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, Kapten. Saya sangat terkesan sekali dan sangat tertarik untuk mengangkat cerita kamu ini sebagai orang the luckiest man maybe in the world. For sure in Indonesia, from East Java. Kamu adalah salah satu orang yang sangat beruntung dari sekian banyak orang yang bisa ditemukan di muka bumi ini. Coba bayangkan. Alhamdulillah. Bayangkan. Ya, tapi sebelumnya mungkin kamu bisa bercerita sedikit tentang background keluarga, ataupun bagaimana sih bisa menjadi pilot gratis. Nih audiens mau tahu ya, kok bisa sih Mas Rizal ini jadi pilot gratis, 0 rupiah? How come? Bagaimana ceritanya? Ayo kita lanjut. Jadi ceritanya tuh awalnya emang nggak pernah bermimpi sih, Cap. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ada pantun dikit nih, Cap. Wais, luar biasa. Saya baca aja, Cap. Saya udah nyiapin, Cap. Hebat sekali. Seperti Jadi apakah? Oke, menjadi pilot bukanlah impianku. Isi dompet hanyalah sekedar uang saku. Tapi siapa sangka Bu Risma mau membantu agar hidup kami menjadi lebih bermutu. Wah, gitu. luar biasa. Jadi emang nggak ada mimpi sama sekali, emang nggak berani bermimpi untuk setinggi itu, Cap. Jadi awal mulanya pun kamu nggak pernah bermimpi untuk bisa menjadi pilot? Nggak ada, Cap. Sama sekali nggak ada? bermimpi. Terus bagaimana ceritanya kok Bu Risma bisa mencari kamu, memilih kamu, atau mendapatkan kamu, atau kamu bisa mendapatkan keberuntungan ini? Ya itu awalnya saya emang diajak salah satu teman saya di SMA untuk ngikutin seleksi penerimaan beasiswa pilot. Nah itu kriterianya emang yang dicari warga Surabaya yang berprestasi tapi kurang mampu gitu, Cap. Oke, sebelumnya saya mau nyeritain background keluarga saya dulu, Cap. Oke. Dari ayah saya, itu sebelumnya beliau bekerja sebagai buruh pabrik di salah satu pabrik di Surabaya. Dan di PHK waktu tahun 2014, waktu saya masih kelas 2 SMA. Oke. Di situ saya juga lagi pengen-pengennya belajar, Cap. Pengen belajar bahasa Inggris kan, karena saya ingin mengupgrade diri. Tapi belum tahu pada saat itu cita-cita mau jadi apa? Belum tahu jadi apa. Jadi nggak ada tujuan sekolah kursus bahasa Inggris untuk jadi pilot, untuk jadi apa saya kurang tahu. Yang penting saya pengen belajar lebih banyak aja. Waktu itu masih pengennya belajar, masih giat-giatnya belajar. Saya sampai kerja freelance part time untuk tambah-tambah uang jajan sama kerja di hotel. Iya, kerja di hotel waktu itu, Cap. Di hotel, kebetulan di hotel juga
bisa buat mengasah kemampuan juga waktu itu, karena melayani tamu-tamu dari mancanegara, sekalian ngasah skill gitu kan. Oke. Jadi saya di suatu hotel bintang 5 di Surabaya itu dikhususkan buat tamu-tamu VIP, jadi buat serving mereka. Di situ saya Di ngasah hotel apa skill. Surabaya? Di Hotel Sheraton. Oke. Dan di situ saya mulai mengasah, jadi lebih sekalian buat latihan gitu. Dan ibu saya sendiri ibu rumah tangga. Saya punya 2 adik perempuan masih sekolah. Jadi sejauh ini saya sangat bersyukur sekali udah ditakdirkan untuk menjadi seorang yang dipandang oleh banyak orang. Itu sih kayak kurang lebih. Lalu ceritanya bagaimana Bu Risma pada saat itu sebagai wali kota ya? Iya. Bisa punya ide untuk mencari kadet pilot-pilot dari keluarga yang tidak mampu namun orang yang berprestasi. Ya, itu awalnya diseleksi berdasarkan akademis dari nilai raport. Kayak semacam administrasi. Jadi administrasi dicari berdasarkan nilai raport sama latar belakang keluarga. Berapa orang yang terpilih dari sekolah kamu? Kalau di sekolah, alhamdulillah kebetulan cuma saya sendiri kayak di sekolah. Di sekolah Iya, kamu cuma sendiri? Cuma sendiri. Dan itu pun saya nggak ada niatan buat daftar, kayak saya diajak teman saya. Terus temanmu sendiri bagaimana? Teman saya malah nggak lolos kayak dia ini. Ini ada suatu cerita ya bagi kalian juga teman-teman yang menonton video ini. Saya punya tips untuk kalian. Apabila kalian mendaftar ke sebuah pekerjaan, sebuah sekolah, sesuatu yang great, yang besar, jangan pernah mengajak teman. Sebelum diri kita diterima, jangan kita mengajak teman. Mau daftar pekerjaan, mau daftar sekolah seperti itu, kecuali setelah kita diterima. Karena ini kasusnya kejadian seperti dia. Dia diajak temannya begitu antusias untuk menjadi pilot, sedangkan Rizal sendiri sama sekali tidak punya keinginan bercita-cita untuk jadi pilot. Malah Rizal sendiri yang lulus, temennya malah nggak lulus. Oke, lanjut. Oke, jadi ya satu tuh teman saya sangat sedih juga sih kayak, kenapa nggak keterima? Mungkin ada nilai administrasi atau faktor lain yang buat dia nggak lanjut di tes selanjutnya. Karena saya yang dipilih untuk seleksi ke jenjang berikutnya. Padahal saat itu saya juga, pada saat seleksi awal seperti apa tuh seleksinya? Apakah ada petugas yang mensurvei rumah seperti apa, orang tua bagaimana? Iya, ada survei juga di rumah. Jadi rumah juga kayak dicek kebenarannya, ditanya ke tetangga-tetangga, benar nggak sih ini rumahnya gitu. Banyak settingan segala macam. Dan saya menunjukkan rumah saya yang pada saat itu emang tekel aja nggak ada, jadi kayak tanah gitu kan. Oh, lantainya tanah. Iya, lantainya tanah gitu. Udah emang di foto-foto, udah dicek semuanya. Dan hasilnya keluar beberapa bulan setelahnya. Akhirnya saya ikut seleksi berikutnya itu kan. Oke. Waktu saya mau ikutin seleksi itu, kebetulan saya udah diterima di salah satu universitas di Surabaya. Kamu tinggalkan itu? Saya tinggalkan Cap. Dalam universitas tersebut tuh juga beasiswa juga Cap. Oh iya. Iya. Jadi saya pilih yang terbaik. Jadi semua peluang saya cobain semua Cap. Udah banyak sih yang gagal. Saya mulai dari tes Polri, TNI, terus ke universitas-universitas juga banyak yang gagal. Tapi nggak menutup kemungkinan masih banyak peluang di situ Cap. Masih banyak peluang untuk tes tulis atau segala macam. Salah satunya tes pilot ini Cap. Jadi saya coba semuanya, alhamdulillah diterima. Saya diterima di 2 universitas, tapi salah satu yang saya ambil. Terus semenjak saya ikut ospek, itu ada panggilan lagi untuk tes pilot. Oh. Oke, saya jadi menjalani 2 kehidupan bersamaan. Kehidupan kampus sama kehidupan tes pilot di ATKP Surabaya waktu itu. Jadi ini paralel nih ya? Paralel Cap. Jadi saya coba ngatur waktu. Kayak gitu sih Cap. Orang tua setuju dong kalau kamu terpilih seperti begini? Mereka menyetujui? Sebelumnya tuh nggak ada persetujuan dari orang tua Cap. Orang tua sama Mbak Huti sama Mbak Kung saya tuh sebenarnya kurang setuju karena orang awam mungkin Cap ya, takutnya banyak yang negatif, berpikiran negatif kalau pilot ntar bahaya, nyawanya tuh
gimana resiko kerjanya lebih tinggi gitu Cap. Jadi mereka berpikiran seperti itu. Jadi saya coba kasih pandangan bahwa semua pekerjaan itu pasti ada resikonya. Meskipun apa namanya kita tiduran di kasur aja bisa meninggal kan Cap. Jadi semua itu ada yang ngatur. Kalaupun ini jalannya mungkin bisa dipermudah. Kalau misalkan bukan jalan mungkin saya gagal tengah jalan gitu. Dalam juga lanjut sampai sekarang Cap. Terus prosesnya setelah lulus seleksi langsung kamu dikirim ke flying school? Iya, setelah lulus seleksi saya dikirim ke flying school di Banyuwangi waktu itu. Pada saat itu tidak ada perjanjian hitam di atas putih kalau lulus harus bagaimana? Nggak ada Cap. Jadi kita MOU-nya kalian sekolah yang benar, jangan bikin malu gitu. Sampai kalian lulus nanti sampai saya itu udah putus hubungan dari Pemkot Surabaya. Kalian udah lulus, kalian cari kerja sendiri gitu. Dan nggak ada benefit yang harus diberikan kepada Surabaya. Tidak ada perjanjian kalau nanti setelah lulus akan disalurkan bekerja di mana? Nggak ada sih Cap. Belum Lalu ada bisa perjanjian. masuk ke perusahaan sekarang ini gimana ceritanya? Itu awalnya rekomendasi dari pihak Pemkot Surabaya direkomendasikan coba daftar di perusahaan, salah satu perusahaan Surabaya di Indonesia, di Citylink gitu kebetulan. Kita semua tes melalui tes yang apa namanya yang udah ditentukan. Alhamdulillah kita berlima masuk di dalamnya Cap, dan sampai sekarang. Oke. Iya. Yang tes yang disekolahkan ke sekolah penerbang itu berapa orang seluruhnya? 5 orang. Lima-limanya lulus Iya, semuanya. lima-limanya lulus, Dan lima-limanya diterima di Citylink semuanya. Iya Cap. Wah, beruntung sekali. Beruntung banget Cap. Padahal pada saat itu sedang banyak-banyaknya pilot yang nganggur. Iya, Ya? banyak banget pilot yang nganggur Cap. Apa nggak ada kata BLC yang lainnya? Kamu bisa masuk Citylink? Gimana Cap? Ada nota tertentu, nota nggak ada. istimewa? Nggak ada Cap. Nggak ada ya? Nggak ada. Kita semua sama Cap, masuk Citylink juga melalui program yang sama. Jadi fight pada saat itu Iya. ya. Siapa yang beruntung, siapa yang Iya, pinter, itulah yang berhasil diterima ya. bener Cap. Jadi sangat luar biasa sekali. Dia bersaing dengan ribuan orang. Pada saat itu ada berapa ribu orang yang nganggur? Atau yang 1.200 waktu saya pada saat itu 1.200 orang yang 1.200 menganggur. orang. Jadi yang mendaftar mungkin lebih dari 1.000-an pada saat mungkin. itu. Iya Cap. Dan tidak bayar sepeser pun masuk Nggak ada Citylink. nggak ada bayar sebesar pun. Mungkin ada yang apa MOU dari Citylink sama kita untuk biaya sekolah nanti ditanggungkan setelah kita rilis. Setelah lulus dari flying school, masuk ke Citylink, pernah nggak datang ke kantor Bu Risma? Sering diundang sih Cap. Kalau untuk datang sendiri kayaknya nggak memungkinkan karena Nggak berani. jadwal beliau yang padat gitu. Jadi kita dijadwalkan emang dikhususkan kita buat datang di kantor Bu Risma. Jadi kita nggak ujuk-ujuk datang gitu Cap. Emang ada apa prosedurnya, emang ada jadwal untuk kita ketemu beliau gitu. Oh, sudah dijadwalkan. Iya. Akhirnya datang berlima semuanya ke Datang sana. berlima waktu itu Cap di kantor beliau. Iyalah, jangan sampai lupa kacangkan kulitnya ya, karena beliaulah kamu bisa menjadi pilot. Terus ada pantun apa lagi tadi yang kedua? Oh ya, saya ada pantun lagi tuh Cap. Ini Apa tuh? kayak ucapan terima kasih juga Cap. Oh. Jadi sejak awal kami takjub dan terkesima bahwa kami bisa lulus dan diterima. Terima kasih tak terhingga kepada Bu Risma menyekolahkan kami berlima. Wah, luar biasa. Saya ikut bangga, saya ikut terharu. Ternyata seorang ibu seperti Bu Risma itu mempunyai welas asih yang sangat luar biasa. Sebelum pindah ke Jakarta menjadi Mensos, beliau di sana sudah berpikir bagaimana caranya membantu orang-orang yang berprestasi namun tidak mempunyai dana untuk sekolah, sehingga terfikir oleh beliau untuk menyekolahkan kalian menjadi pilot. Merupakan suatu kebanggaan bagi warga Surabaya bahwa seorang seperti kalian bisa membawa nama harum Surabaya. Semoga itu tidak pernah lepas dari diri kamu bahwa saya bisa menjadi pilot ini berkat siapa. Dan jangan pernah arogan, jangan pernah sombong, jangan pernah lupa kacang akan kulitnya. Karena beliaulah kamu bisa menjadi pilot. Benar Cap. Seperti itu. Jadi keberhasilan bukanlah datang begitu saja. Ada kalanya terlihat tidak sengaja. Semua itu bukanlah sebuah kebetulan.
karena Allah sudah memberi jalan. Jadi menurut saya, kamu bisa menjadi pilot itu bukan suatu hal yang kebetulan. Benar sekali, Cap. Bukan. Emang udah jalannya, Cap. Sudah jalannya seperti itu. Cuma kamu nggak tahu bagaimana nasib kamu, bagaimana masa depan kamu, bagaimana karir dan ya masa depan kamu tadi. Kamu nggak tahu. Cuma kamu sudah ditakdirkan seperti itu. Karena dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Iya, awalnya juga pesimis gitu, Cap. Nggak bakal lolos gitu, Cap. Karena saya juga udah keterima kuliah, udah kuliah aja lah gitu. Tapi yang saya ingat itu nggak ada salahnya kita mencoba kan, Cap. Ya tinggal kita mencoba dan melakukan yang terbaik, biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Jadi do the best. Tapi saya sangat setuju sekali ya waktu lagi kamu kerja di hotel dan kamu bisa menyisihkan uang kelas 2 SMA untuk les bahasa Inggris. Itulah yang saya lakukan juga dulu. Ya perlu mungkin teman-teman ketahui pada saat saya kelas 2 STM, agar tahu saja riwayat saya di SMP itu bahasa Inggris saya cuma dapat 3. Saya nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Tapi pada saat kelas 2 STM, saya kursus bahasa Inggris. Dari berbekal bahasa Inggris itulah pada saat saya tes masuk Curug, saya berhasil bisa menguasai bahasa Inggris dengan baik. Dan sampai detik ini, saya tetap masih belajar seperti itu juga. Jadi saya sangat setuju kali kalau kamu bisa ngambil les bahasa Inggris, kamu sadar pada saat itu bahwa bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan untuk membackup diri kamu. Karena tanpa bahasa Inggris, mungkin kamu nggak akan ada di sini. Iya. Dan karena itu sekolahnya pun juga di tesnya, pendidikannya semua pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi betul-betul, saya appreciate, saya sangat setuju sekali kamu berpikiran seperti itu. Mudah-mudahan adik-adik di luar sana yang punya pendidikan kurang, tapi berkeinginan untuk menjadi lebih baik, ya cobalah untuk mengikuti jejaknya Rizal. Kita sekolah tambahan, nggak ada uang, kerja nyambi sambil kursus bahasa Inggris atau bahasa lainnya lagi. Tapi sebelum kita akhiri cerita ini, kira-kira ada tips nggak untuk adik-adik kamu, baik yang di Surabaya, di sekolah, ataupun kalangan lain? Untuk tips buat generasi muda sekarang, jangan takut untuk bermimpi. Jadi kita lakukan yang terbaik di dalam hidup kita dan biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh do your best and let God do the rest. Wah, luar biasa. Terus setelah kamu jadi pilot, pada saat pulang kampung, itu bagaimana tuh para tetangga, orang-orang sekampung ngelihat kamu? Itu kan waktu saya ninggalin kampung tuh SMA, saya langsung di asrama tuh, Cap, selama 2 tahun. Itu di kampung saya masih belum banyak orang, Cap, masih sawah-sawah gitu kan. 2 tahun saya pulang, udah banyak rumah. Jadi orang-orang baru pada kenal saya, Cap. Padahal saya belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Tapi mereka tahu siapa kamu? Jadi waktu itu mungkin orang tua bangga juga, Cap, ini anak saya sekolah di sini gitu-gitu. Tapi kamu pulang pergi nggak pakai seragam ya? Harus pakai seragam, Cap, kalau sekarang. Pada saat itu pakai seragam, jadi orang semua tahu ya? Iya, pakai seragam kan kalau sekolah taruna. Pakai seragam pesiar gitu kan, jadi tahu. Malah dikira polisi, Cap. Wah, ada polisi gitu. Oh iya. Wah, betapa bangganya ya orang tua kamu ya. Oke, guys. Saya rasa pembicaraan kita atau talk show kita cukup sampai di sini. Jujur, saya pun juga bangga bisa mempunyai seorang co-pilot seperti dia, bahwa untuk mencapai sebuah titik yang paling tinggi, kita jangan pesimis, jangan minder, jangan takut. Yang jelas, kita hanya bisa berusaha. Semoga apa yang kita usahakan ini bisa membuahkan hasil. Kita ambil contoh seperti Mas Rizal ini. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Semoga pembicaraan kita menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lainnya. Amin. Semoga mereka juga bisa mengupgrade dirinya sendiri dan bisa menjadi lebih hebat dari diri kamu juga. Amin. Terima kasih, Cap. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Cap. Sehat selalu. Oke, adios, amigo.
sword, yeah, there's nothing I won't do. When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge.